Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita di mata kuliah sistem kompensasi. Kita bahas tentang kompensasi insentif. Kunci untuk memotivasi orang untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga memajukan cita-cita satu organisasi yang terletak pada cara dengan mana insentif organisasi berhubungan dengan cita-cita individual. Salah satu tujuan manusia bekerja dalam organisasi adalah untuk memperoleh kompensasi atau balas jasa, di mana balas jasa merupakan insentif untuk mencapai tujuan pribadi para karyawan. Insentif dikelompokkan pada dua hal, yaitu insentif positif dan negatif, di mana insentif positif berupa penghargaan adalah hasil-hasil yang mengakibatkan peningkatan kepuasan pemenuhan kebutuhan individu karyawan. Dan yang kedua, insentif negatif biasanya berbentuk hukuman, merupakan hasil-hasil yang mengakibatkan penurunan kepuasan pemenuhan kebutuhan individu karyawan. Dapat juga dikelompokkan bahwa insentif keuangan dan insentif non-keuangan ini menjadi dua bagian dari insentif. Hasil riset terhadap insentif menunjukkan bahwa para individu cenderung lebih termotivasi oleh insentif positif daripada insentif negatif. Insentif pribadi sifatnya situasional. Jika manajemen puncak memandang bahwa sistem pengendalian manajemen penting, maka manajer pengoperasian juga memandangnya penting. Para individu sangat termotivasi jika menerima laporan umpan balik mengenai kinerjanya. Efektivitas insentif menurun dengan cepat jika jarak waktu antara tindakan dan pemberian insentif terlalu lama. Motivasi lemah jika seseorang berpendapat bahwa insentif terlalu mudah. Insentif sangat memotivasi jika para manajer berpartisipasi secara aktif beserta atasannya dalam menyusun anggaran, standar, dan tujuannya. Paket kompensasi total seorang manajer berisi 3 komponen, yaitu gaji, tunjangan, dan kompensasi insentif. Ketiga komponen tersebut saling tergantung, namun kompensasi insentif banyak berhubungan dengan fungsi pengendalian manajemen. Sebagian besar anggaran dasar perusahaan dan peraturan badan pengatur pasar saham menentukan bahwa rencana kompensasi insentif dan revisi terhadap rencana kompensasi insentif yang ada harus disahkan dalam rapat umum pemegang saham. Rencana kompensasi insentif ini dapat dibagi menjadi dua, rencana insentif jangka pendek yang merupakan rencana insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja dalam tahun tertentu. Yang kedua, rencana insentif jangka panjang merupakan rencana insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka pendek, 1. Total kantong bonus, merupakan jumlah total dari bonus yang dapat dibayarkan ke sekelompok karyawan yang memiliki kualifikasi dalam 1 tahun tertentu. Merupakan sistem bonus yang ditentukan oleh para pemegang saham berdasarkan rumus tertentu, yaitu bonus berdasarkan persentase tertentu dari laba, di mana perusahaan harus membayar bonus meskipun labanya relatif rendah, dan perusahaan harus membayar bonus lebih tinggi jika terjadi kenaikan laba. Contoh bonus berdasarkan persentase tertentu dari laba. Ketika diketahui bahwa laba setelah pajak sebesar 8.050 juta atau 8 miliar 50 juta, jika RUPS memutuskan besarnya bonus 4% dari laba bersih, maka besarnya laba per saham sama dengan 154.560 rupiah. Yang kedua, bonus berdasarkan persentase tertentu dari laba setelah dikurangi return atas modal. Bonus ditentukan dari laba setelah diperhitungkan laba minimal per lembar saham. Kelemahan metode ini adalah tidak dapat menunjukkan peningkatan investasi dari penginventarisasian kembali laba. Kelemahan ini dapat diatasi dengan menaikkan laba minimal per lembar saham setiap tahun sebesar persentase kenaikan laba yang ditahan tiap tahunnya. Contoh berdasarkan contoh di atas, jika RUPS memutuskan untuk memberi bonus sebesar 6% dari laba setelah dikurangi laba minimal per lembar saham sebesar Rp100.000, maka besarnya bonus dan laba per saham adalah, kita lihat, besarnya laba setelah pajak
8 miliar lebih. Selanjutnya dari hitungan diketahui juga bonus ditentukan dari laba sebelum bunga dan pajak setelah dikurangi biaya modal dan ekuitas saham dan utang jangka panjang. Kelemahan metode ini kesulitan dalam penentuan besarnya biaya modal. Jika dalam 1 tahun perusahaan mengalami rugi akibat ekuitas saham turun, dan jika tahun berikutnya memperoleh laba, maka bonusnya menjadi tinggi. Biaya modal atas utang jangka panjang sudah tercermin oleh banyak biaya bunga yang dibayarkan perusahaan. Contoh, laba usaha sebesar 16.000 juta, nah, bonusnya kurang lebih 192 juta. Ini didasarkan atas contoh jika UPS menetapkan bonus sebesar 3% sebelum bunga dan pajak setelah dikurangi biaya modal untuk ekuitas saham dan utang jangka panjang sebesar 12%. Yang ketiga, bonus ditentukan dari laba setelah bunga dan pajak dikurangi biaya modal untuk ekuitas saham. Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa bunga dan pajak merupakan hak pihak luar yang harus dibayarkan kepada mereka. Namun ekuitas saham juga harus dijamin untuk memperoleh return minimal sebesar biaya modal. Contohnya, berdasarkan contoh jika RUPS memutuskan bonus sebesar 10% dari laba setelah bunga dan pajak dikurangi biaya modal untuk ekuitas saham sebesar 12%, maka bonusnya adalah sebesar 205 juta. Selanjutnya, bonus berdasarkan persentase tertentu dari kenaikan laba tahun tertentu dibandingkan laba tahun sebelumnya. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa laba harus meningkat dari tahun ke tahun. Kelemahannya metode ini para manajer tidak memperoleh bonus jika laba dari tahun ke tahun besarnya sama. Dan agar memperoleh bonus, para manajer berusaha agar laba tahun tertentu rendah, namun laba tahun berikutnya tinggi sehingga bonusnya tinggi. Demikian pula untuk tahun-tahun berikutnya. Bonus ditentukan dari berbagai perbandingan relatif profitabilitas perusahaan dengan industrinya. Metode ini didasarkan pemikiran bahwa perusahaan harus unggul dalam persaingan dengan rata-rata industrinya. Adapun kelemahannya, kondisi perusahaan mungkin sangat berbeda pada rata-rata industri. Perusahaan mungkin berada di tingkat atas atau bawah dibandingkan dengan industrinya. Yang kedua, data industri sulit diperoleh. Yang ketiga, bauran penjualan produk perusahaan mungkin sangat berbeda dengan rata-rata industri. Dan yang keempat, perusahaan-perusahaan dalam industri tersebut mungkin tidak menggunakan sistem akuntansi yang seragam. Rencana insentif jangka pendek lainnya berupa carryovers. Sistem carryovers adalah sistem bonus yang memungkinkan komite bonus yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk memindahkan sebagian bonus yang sudah ditentukan berdasarkan rumus tertentu di tahun-tahun lainnya, yang bonusnya lebih rendah dengan tujuan besarnya bonus setiap tahun relatif merata. Keunggulan metode carryovers ini lebih fleksibel karena pembayaran bonus tidak hanya berdasarkan rumus bonus. Dewan Komisaris dapat menggunakan kebijakannya. Yang kedua, dapat mengurangi jarak perbedaan pembayaran bonus setiap tahunnya. Namun kelemahannya, bonus yang dibayarkan dari 1 tahun tertentu kurang mempunyai hubungan dengan kinerja pada tahun tersebut. Yang ketiga, kompensasi ditunda merupakan cara penentuan bonus dihitung setiap tahun, namun pembayarannya pada para penerima disebar ke beberapa tahun. Metode kompensasi ditunda memiliki keuntungan di mana para manajer dapat menaksir dengan relatif lebih teliti penghasilan tunai yang akan diterimanya di tahun yang akan datang. Para manajer menerima kas dari bonus relatif merata. Seorang manajer yang pensiun masih menerima pembayaran bonus selama beberapa tahun. Kelemahannya, pertama, bonus yang diterima tidak sesuai dengan kinerja tahun yang bersangkutan, sehingga berdampak kecil pada motivasi. Yang kedua, jika seorang manajer keluar dari perusahaan tersebut, mungkin tidak diberi pembayaran bonus yang ditunda. Disebut juga sebagai belenggu emas atau golden handcuffs. Rencana insentif jangka panjang didesain agar dapat mencapai kinerja profitabilitas jangka panjang. Ada metode rencana insentif jangka panjang. Yang pertama, opsi saham. Merupakan hak yang diberikan kepada para manajer untuk membeli sejumlah saham pada atau setelah tanggal tertentu di masa yang akan datang.
dengan harga yang disetujui pada saat hak tersebut diberikan. Harga tersebut ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari harga pasar. Manfaat motivasional utama dari rencana opsi saham adalah mengarahkan energi manajer ke arah kinerja jangka panjang maupun jangka pendek dari perusahaan tersebut. Yang kedua, saham Phantom merupakan sejumlah saham tertentu yang dibukukan oleh perusahaan untuk memberikan penghargaan atau award kepada para manajer. Saham tersebut hanya dibukukan saja dan tidak langsung diberikan. Pada akhir periode tertentu, para manajer akan menerima penghargaan sebesar kenaikan nilai saham tersebut sejak tanggal pemberian penghargaan sampai akhir jangka waktu tertentu. Bagi manajer, rencana insentif saham Phantom tidak memerlukan biaya transaksi dan risiko tinggi, beda dengan opsi saham. Yang ketiga, hak apresiasi saham. Salah satu bentuk penghargaan diberikan kepada para manajer berupa hak untuk menerima pembayaran kas berdasarkan nilai saham pada saat pemberian penghargaan sampai dengan tanggal tertentu di masa yang akan datang. Hak apresiasi saham dan saham Phantom adalah jenis bonus tunai yang ditunda, di mana jumlah bonus merupakan satu fungsi dari harga pasar dari saham perusahaan. Selanjutnya saham kinerja. Keunggulan saham kinerja ini, satu faktor yang mempengaruhi bonus saham kinerja lebih dapat dikendalikan oleh para manajer daripada metode lain. Yang kedua, penghargaan berupa saham kerja tidak tergantung pada kenaikan harga saham, meskipun kenaikan laba per saham dapat pula mempengaruhi kenaikan harga saham. Kelemahannya, bonus didasarkan pada pengukuran kinerja berdasarkan akuntansi, sehingga kelemahan akuntansi sebagai alat pengukur kinerja melekat pada metode ini. Selanjutnya yang kedua, dalam kondisi tertentu seperti inflasi, keberhasilan para manajer dalam meningkatkan laba per saham mungkin tidak memberikan sumbangan pada nilai ekonomis perusahaan. Yang kelima, unit kerja adalah rencana pemberian bonus pada para manajer berupa pembayaran bonus kas atau pencapaian target-target jangka panjang tertentu. Rencana insentif ini merupakan gabungan aspek-aspek metode hak apresiasi saham dan saham kinerja. Metode ini khususnya bermanfaat bagi perusahaan yang sahamnya tidak dijual dan hanya sedikit dijual ke publik. Pembagian insentif. Pertama, insentif para pejabat kantor pusat. Setiap pejabat korporat kecuali CEO bertanggung jawab sebagian atas kinerja keseluruhan perusahaan. Para pejabat korporat dimotivasi dan berhak untuk menerima satu bonus untuk kinerja yang baik, tetapi sebagian kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing mereka tidak dapat diukur. Yang kedua, insentif CEO. Kompensasi atau insentif CEO biasanya didiskusikan oleh CEO dengan komite bonus yang ada pada Dewan Komisaris. Setelah CEO menyajikan rekomendasi kompensasi untuk bawahannya, komite bonus menentukan bonus untuk CEO dengan mempertimbangkan bonus yang diusulkan oleh CEO untuk bawahannya. Bonus untuk CEO dapat menggunakan persentase yang sama, lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan persentase bonus untuk bawahannya. Tiga, insentif bagi para manajer unit bisnis. Pertama, tipe insentif. Ada insentif bersifat keuangan, berupa kenaikan gaji, pemberian bonus, tunjangan, mobil, dan lain-lainnya. Insentif yang kedua bersifat psikologis dan sosial, berupa kemungkinan promosi, kenaikan tanggung jawab, kenaikan otonomi, lokasi geografis, dan partisipasi dalam pengembangan eksekutif. Kedua, ukuran bonus relatif terhadap gaji, di mana pembayaran tetap. Filosofi ini mendasarkan pada urutan. Pertama, rekrut orang yang baik, bayar dengan baik, harapkan kinerja yang baik. Pembagian insentif lanjutan, pembayaran berbasis kinerja. Filosofi ini berdasarkan pada rekrut orang yang baik, harapkan kinerja yang baik, bayar dengan baik jika kinerja sesungguhnya baik, sehingga menekankan pada praktik pembayaran berbasis kinerja. Kedua filosofi tersebut di atas mempunyai beberapa perbedaan fundamental. Pertama, pada pembayaran tetap, kompensasi datang pertama dan kinerja datang kemudian. Pada pembayaran tetap, implikasi motivasi pada para manajer adalah jaminan penghasilan. Pada pembayaran berbasis kinerja, implikasi motivasi para manajer terletak pada bonus, perhatian, dan bonus yang cenderung mendorong para manajer bekerja maksimum. Rencana bonus dibatasi oleh salah satu batas,
batas atas bonus, dan batas bawah bonus. Dasar pemberian bonus, insentif bonus untuk para manajer unit bisnis dapat didasarkan atas laba unit bisnis semata-mata, laba total perusahaan semata-mata, dan bauran laba unit bisnis dan perusahaan. Kriteria keuangan, jika unit bisnis merupakan pusat laba, maka kriteria keuangan dapat dipilih meliputi laba. Jika unit bisnis merupakan pusat investasi, maka kriteria keuangan adalah ROI. Yang kedua, penyesuaian untuk faktor-faktor yang tidak terkendali. Perusahaan perlu membuat penyesuaian terhadap dua tipe pengaruh yang tidak terkendali. Yang pertama, penyesuaian untuk mengeluarkan biaya yang tidak terkendali dari laporan unit bisnis. Yang kedua, penyesuaian untuk mengeliminasi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam seperti kebakaran, gempa, dan lain-lainnya. Kriteria kinerja, manfaat dan kekurangan target-target keuangan jangka pendek. Pengukuran kinerja para manajer unit yang semata-mata hanya menyandarkan pada kinerja keuangan dapat mengakibatkan akibat disfungsional. Misalnya, manajer unit bisnis mengutamakan tujuan jangka pendek yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan jangka panjang. Yang kedua, para manajer mungkin tidak mau berinvestasi yang menjanjikan manfaat jangka panjang. Yang ketiga, para manajer mungkin termotivasi untuk memanipulasi data agar target-target keuangan pada tertentu tercapai. Adapun mekanisme untuk mengatasi bias jangka pendek dipahami dalam penentuan insentif bonus untuk para manajer unit bisnis dapat digunakan kriteria keuangan 1 tahun dan kriteria keuangan beberapa tahun. Ukuran-ukuran pembandingan kinerja seorang manajer unit bisnis dapat dinilai dengan membandingkan antara laba sesungguhnya dengan laba-laba sesungguhnya lainnya di periode ini dengan kinerja periode yang lalu, dan laba sesungguhnya unit bisnis dengan kinerja para pesaing. Dengan pendekatan penuturan bonus, tentunya dalam pengendalian pekerjaan karyawan hanya ada dua aspek pekerjaan yang diobservasi dan dipantau, yaitu perilaku yang mengarah pada pengendalian perilaku, yang kedua keluaran yang dihasilkan dari perilaku mengarah pada pengendalian keluaran. Teori agensi merupakan teori yang berusaha menjelaskan faktor-faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam mendesain kontrak-kontrak insentif untuk memotivasi para individu mencapai keselarasan tujuan. Yang pertama, berkaitan dengan konsep teori agensi yang merujuk pada perbedaan tujuan prinsipal dan agen. Agen dianggap menerima kepuasan tidak hanya dari komponen keuangan, namun juga dari kepuasan lain yang dipeliharanya dari hubungan agensi. Di lain pihak, prinsipal dianggap hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang tumbuh dari investasinya dalam perusahaan. Prinsipal dan agen mempunyai perbedaan dalam preferensi resiko. Prinsipal netral resiko, agen segan resiko. Tindakan agen yang tidak dapat diobservasi. Perbedaan preferensi prinsipal dengan agen mengenai kompensasi dan penghasilan lain untuk agen dapat timbul dari jika prinsipal tidak dapat memantau dengan mudah tindakan-tindakan agen. Kondisi asimetris ini dapat timbul dalam beberapa bentuk. Pertama, tanpa pemantauan, hanya agen yang mengetahui apakah ia bekerja dengan baik demi kepentingan prinsipal. Yang kedua, agen mungkin mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan daripada prinsipal. Yang ketiga, agen dapat melaksanakan tugasnya mungkin diarahkan oleh informasi pribadi. Mekanisme pengendalian. Nah, dalam hal pemantauan, prinsipal dapat mendesain sistem pengendalian yang dapat memantau tindakan-tindakan agen. Sistem pemantauan yang dapat dilakukan oleh prinsipal adalah meminta bantuan auditor. Kontrak insentif. Mekanisme yang dapat meluruskan kepentingan prinsipal dengan agen adalah insentif. Melalui penyusunan kontrak-kontrak insentif yang pantas dengan kinerja agen, skema kompensasi yang tidak disusun berdasarkan kontrak insentif dapat menimbulkan masalah agensi yang serius. Kompensasi CEO dan rencana kepemilikan saham. Agen biasanya segan dalam mengambil resiko. Jika ia menggunakan hak beli saham, maka ia menghadapi resiko taman, yaitu kinerja harga saham. Yang terakhir, kritik terhadap teori agensi. Model-model tersebut tidak lebih daripada pernyataan fakta-fakta yang dinyatakan dalam simbol-simbol matematis, di mana elemen-elemen dalam model-model tersebut tidak dapat dikuantifikasikan.
semuanya, misalkan berapa biaya asimetris informasi. Model tersebut terlalu menyederhanakan hubungan yang nyata antara atasan dan bawahan. Yang terakhir, model-model tersebut hanya terdiri dari beberapa elemen dan mengabaikan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut, misalkan personalitas para partisipan, agen yang tidak segan terhadap resiko, dan motivasi selain faktor keuangan. Demikian pembahasan kompensasi insentif kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.